selamat siang semuanya. Gimana yang sudah siap di depan layar kaca Anda? Udah makan, udah kenyang? Iya, atau ada yang puasa? Saya Kak Rus, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu ya kan untuk meng-highlight, membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini adalah hal-hal yang terjadi di dunia nyata yang kemudian menjadi konten ya. Konten yang kemudian banyak mengundang orang-orang untuk berkomentar. Ya, konten eksklusif. Dari siapa sih? Urusannya sama siapa? Ini antara Awkarin, Alden, dan Brisya Jody gitu kan. Dulu kan sempat nih sebelum sama Brisya Jody. Atau abis itu apalagi pokoknya Alden itu sempat lah pacaran sama Awkarin. Ya kan, Awkarin tuh seorang apa sih istilah selebgram gitu ya, konten creator. Habis itu udah, terus habis itu sekarang Alden sama Brisya Jody. Nah masalahnya di mana? Sebenarnya masalahnya terjadi gara-gara water heater. Nah, ya. Jadi gini nih ceritanya ya. Jadi Alden ini kayaknya dia tuh ada water heaternya yang masih baru itu ada di kantornya Awkarin, ya kan? Karena mereka udah putus, terus Alden juga pindahan, butuh water heater karena menurut dia water heaternya masih baru kok, mau dia ambil. Tapi kalau kata Alden ya, karena dia menghargai, kan Awkarin udah punya pacar baru, dia juga udah punya, saling menghargai pasangan masing-masing. Jadi dia tidak menghubungi langsung ke Awkarin, tapi menghubungi ke drivernya Awkarin gitu loh. Dan ke satu orang kantornya juga deh kalau nggak salah ya kan. Nah itu yang membuat Awkarin murka. Dia bilang, apaan nih? Kan ini kantor aku, kenapa ngomongnya ke driver ya kan kalau ngambil barang. Terus si Awkarin curiga bahwa kenapa Alden itu ngomongnya lewat supir nggak ngomong langsung, pasti gara-gara pacar barunya itu yang insecure, which is itu adalah Brisya Jody. Nah ini adalah postingan Awkarin di 5 hari yang lalu lah, dia posting ini di konten eksklusifnya ya. Dia posting chatnya, yaitu apa si drivernya Awkarin itu menyampaikan pesannya Alden ke Awkarin ya kan. Terus ini komennya Awkarin kita baca, ini gelap banget sih, aduh ya. Nih ya. Non, Agil udah sampai rumah dari jam 7 kurang, Agil langsung izin balik ya. Oh ini apa itu percakapan drivernya ya. Ini juga pasangan kocak, heboh banget, alay. Kalau mau ambil water heater lo ambil aja. Masa chat supir gue gak sopan, cewek lo insek banget apa gimana, repot katanya dia gitu. Iya kan, hah ngomong apa gitulah itu. Ini yang kan chatnya dia gitu kan. Ada lagi komentarnya gitu ya. Nah gara-gara ini banyak kemudian netizen yang pergi ke Instagramnya Brisya Jody lalu menghujat Brisya Jody pada saat Brisya Jody lagi posting foto liburan ya kan di Thailand gitu nih. Ini komentarnya yang membuli Brisya Jody ya. Katanya Alden nagih water heater gitu ke kantor Awkarin disuruh ceweknya. Tapi izinnya nggak langsung ke Awkarin tapi ke supir Karin. Sedangkan Alden aja tuh blok Karin wak batewa aku tahu kamu termasuk eksklusif Aku tahu karena masuk eksklusif Krin katanya gitu. Disuruh ceweknya, berarti Jody tanda tanya. Ngakak banget Jody, ups gitu. Ini ya komentarnya salah satunya gitu ya. Terus akhirnya diklarifikasi sama Brisya Jody kemarin, dia klarifikasi dia bilang gini. Jadi katanya gitu, waktu itu aku nggak tahu ya, pas aku kan gitu kan agak medok ya Brisya Jody ya. Pas aku liburan ke Phuket sama Alden, terus aku upload foto yang di Phuket. Abis itu tiba-tiba ada komen, oh ini cewek tantrum. Oh ini yang suruh Alden blok K, itu maksudnya mungkin Kaurin ya. Pantas aja inse tuh artinya insecure, bahasa anak zaman sekarang. Soalnya diajak ke tempat yang sama, wek gitu dan lain-lain. Jawabannya Brisya Jody, aku kaget kayak, hah? Apa ini ya? Aku langsung tanya ke Alden, ini ada apa? Emang kamu blok sih Kak? Bintang. Terus kata Alden, iya sayang, kenapa? Walah, coba lihat komen di fotoku. Dikira aku yang suruh kali ya, sudah ketawa. Tapi pada saat ini aku nggak tanggepin kayak ya udahlah ya, kita fokus ke depan aja. Itu juga cuma beberapa orang yang nggak ngaruh dosanya. Beberapa orang nggak ngaruh dosanya mereka. Lanjut berikutnya ada lagi. Terus beberapa hari kemudian Den kan pindahan. Nah dia itu ada barang yang masih di kantor mantannya itu yaitu water heater karena katanya masih baru dan lain. Aku sih nggak terlalu ngeh karena jujur beberapa bulan ini jadwal aku sesek banget jadi nggak ngurusin hal-hal ini dulu katanya gitu. Brisya juga bilang kalau dia tahu dia pasti akan bilang ke Alden udahlah nggak usah relain aja gitu ya. Nah akhirnya kenapa ini kita angkat akhirnya hari ini si Alden bikin klarifikasi gitu panjang ya. Halo teman-teman, aku nulis kronologis ini untuk klarifikasi dengan tujuan supaya clear dan bisa berpikir dengan jernih karena sudah merugikan aku dan pihak-pihak lain yang tidak terkait. Ini pertama dan terakhir
Alden pakai H. Terakhir saya menjelaskan terkait masalah dan fitnah yang sudah terlanjur menyebar luas dan lain sebagainya. Tadi seperti aku jelasin, jadi Alden kenapa nggak mau hubungin langsung Karin, karena ya dia menghormati kan udah punya pacar gitu ya. Udah punya pacar, jadi bukan disuruh sama Brisia Jody. Sebenarnya kalau menurut aku ya, walaupun nggak ada yang tanya pendapat aku, ya Alden latar belakang maksud tujuan Alden sih benar juga gitu ya kan, menghargai kan gitu. Ya supaya nggak menyinggung perasaan pacarnya Karin yang sekarang atau juga menjaga perasaannya Brisia Jody. Aku mengerti, tapi kemarahan Karin juga aku mengerti gitu ya kan. Ya aku nggak ngerti, maksudnya kemarin Karin aku ngerti kenapa nggak ngomong kan aku yang punya kantor, kenapa izinnya ke yang lain-lain gitu yang nggak ada hubungannya. Yang aku nggak mengerti adalah kenapa tiba-tiba Brisia Jody ikut diseret-seret disebut inse ya inse. Aduh ya, tapi dengan membacakan ini aku bisa mempelajari banyak bahasa-bahasa baru. Oke, baiklah. Komentar netizen setelah klarifikasinya Alden apa bunyinya? Lagian bener Alden dia ngehargain pacarnya dan pacar mantannya. Yang salah kalau Alden nggak WA supir untuk nitip pesan sampein ke bosnya. Oke, yang berikut. Ya lagian si Alden kalau emang baik-baik aja kenapa harus blok-blokan sih? Yang kesannya jadi nggak baik-baik aja. Padahal ya udah sih tinggal chat aja atau sebelumnya ada komunikasi juga sama Karin. Iya, kenapa di blok ya? Oke, yang berikutnya. Timbang water heater panjang bener. Segala buka aib Jodirin udah napa. Jadi kemana-mana dah katanya gitu. Yang berikutnya. Tapi gue tim Jody sih soalnya ya kalau lo emang gak ribet ya lo diem gak usah war di sosmed. Sebenarnya yang salah Alden dan cukup udah. Nah sekarang jadi kemana-mana tambah bilang kayak gini. Jadi semakin kelihatan dia gak suka dengan hubungan Alden dan Jody. Gitu ya. Yang berikut. Loh kok aku ketawa? Oke yang berikutnya. Aduh ini memang paling menyenangkan kalau membicarakan hubungan anak muda dan remaja ya kan. Karena ya kan sebelum ada janur kuning ya, bebas lah semuanya marah-marah. Ya berikut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Kiki Farel yang kemarin juga memberikan supportnya terhadap sahabatnya Tamara Tiasmara. Karena kemarin kan sudah keluar tuh putusan kasus pembunuhan Dante di mana terdakwanya sudah divonis hukuman 20 tahun penjara. Tapi kemudian pihak siapa namanya? Yuda itu mengajukan banding, itu membuat kesal. Seperti apa Kiki Farel sebagai sahabat, kondisi Tamara Tiasmara juga seperti apa selama proses ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kiki Farel, artis kelahiran tahun 1986 yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat bersama mendiang ibunya pada 2008 ini merupakan sahabat Tamara Tiasmara dan ikut mengawal kasus kematian Dante, anak dari Tamara, dengan hadir pada sidang tanggal 29 Juli lalu untuk memberikan dukungan pada Tamara serta mengaku sempat tidak menyetujui hubungan Tamara dengan kekasihnya Yuda Arfandi. 4 November kemarin, Yuda divonis 20 tahun penjara atas kasus kematian Dante pada Januari lalu hingga Kiki Farel memposting kekecewaannya terhadap hukuman yang diterima Yuda karena dianggap lebih rendah dari tuntutan jaksa serta Yuda yang ingin naik banding. Soraya Rashid yang juga merupakan sahabat Tamara mengaku kecewa dengan putusan persidangan hingga menangis dan mengatakan 20 tahun hukuman tidak sebanding. Bagaimana tanggapan Kiki Farel terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Yuda Arfandi? Dan seperti apa dukungan yang diberikan Kiki terhadap Tamara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Kiki Farel. Nanti juga kita akan mencoba menghubungi Tamara Tiasmara ya. Dia belum bisa hadir secara langsung di studio karena masih jadwal syutingnya masih padat juga, gitu ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa situasi pada saat hakim membacakan putusan sidang kasus pembunuhan Dante dengan terdakwa Yuda. Nih, kita lihat berikut ini. Oke, dan ini ada dukungan seperti apa reaksi Tamara Tiasmara dan dukungan beberapa sahabat mendengar vonis hakim selama 20 tahun penjara. Kita lihat yang berikut. Oke, kamu sendiri nggak hadir di... Aku kemarin nggak hadir karena lagi ada kerjaan juga, udah izin juga ke Tamara. Jadi kamu mendengar kabar tentang vonis hakim itu dari mana? Aku malamnya aku pas sampai rumah aku WA Ara, maaf ya tadi nggak hadir karena ada kerjaan. Gimana ya udah Ara kasih tahu bahwa keputusannya 20 tahun itu lebih kecil atau lebih ringan dari jaksa. Dari tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa adalah seumur hidup. Seumur hidup atau hukuman mati gitu. Oh, gitu. Pokoknya antara itu dua itulah. Terus abis itu Tamara cerita apa pada saat kamu telepon dia? Dia mau naik ke MA gitu kan karena kan dari terdakwa mengajukan banding gitu kan. Tadi juga sempat WA-an sama Tamara, jadi memang terdakwa dulu nih yang maju. Nanti kalau emang nanti dianya banding ya Tamara ikut banding juga. Ikut berjuang juga. Ikut berjuang juga. Baik, ini coba kita coba menghubungi Tamara Tiasmara ya yang masih ada di lokasi syuting gitu untuk
Mbak tanya juga dari sisi dia. Kan kemarin sempat diwawancara wartawan juga reaksinya tetap saja sedih gitu. Sudah ada halo? Halo Tamara? Halo? Ra, halo. Halo Tamara, ini dengan Kak Ros dan halo, dan sudah ada Kiki Farel di studio. Aku di rumah udah buruk. Oke. Tamara, kita lihat kamu matanya masih sembab begitu ya. Ya, Aduh. aku ke TikTok. Jadi aku cerita sama Kak juga, maaf nggak bisa hadir karena belum siap untuk keluar. Kamu belum siap untuk keluar gitu ya. Kamu kemarin pada saat hakim membacakan putusan vonis 20 tahun penjara, kamu terlihat spontan bereaksi gitu, ingin berdiri. Sebetulnya apa yang ingin kamu sampaikan pada saat itu? Ya aku mau nggak kok udah ketok palunya 340, gimana ya pembunuhan berencana. Hakim ketua Manuel udah ketok tuh loh 340. Ya aku ngerasa hancur, kenapa 20 tahun ya, kan di 340. Sebenarnya aku mau dia 20 tahun pun aku udah terima. Yang aku nggak terimanya adalah apa dia bagi. Karena kan apapun itu rumahnya, mungkin nggak bisa balik lagi. Iya. Ini adalah saat-saat yang perjalanan panjang kamu dan itu cukup berat ya, cukup stres sekali. Kamu yang sudah kehilangan anak dan mengikuti persidangan panjang. Sebenarnya aku seperti ini gitu, makanya aku emang seperti ini sebenarnya ya. Makanya aku selama ini belum bisa support ya, karena ya sebenarnya ini gitu. Ya takutnya kalau aku nanti podcast atau dapat karena nanti orang bilangnya orangnya. Tapi yang penting kalau dia tahu sahabat aku sebenarnya. Iya. Selama kemarin kamu mengikuti persidangan gitu ke depan, kamu ngerasa selain kesedihan yang mendalam, kamu ngerasa ada tekanan-tekanan juga nggak sih yang kamu alami? Ya aku sekarang ngerasa aku nih nggak tahu kenapa setelah aku break syuting aku baru kayak delay ya. Aku baru kayak mikir di rumah udah nggak ada. Sekarang aku tuh kayak berdoa, aku pokoknya tahu aku dalam aku ya mau aku di Agung ada di lingkungan maaf menolak Oke, baik. Baik, Tamara, terima kasih banyak kamu menyediakan waktu walaupun masih berat sekali buat kamu untuk bercerita, untuk menceritakan perasaan kamu saat ini. Kamu cerita bahwa ya delay perasaannya. Baru mungkin saat-saat ini kamu ngerasa kan kamu bisa punya kesempatan untuk bersedih. tapi untungnya aku selalu dikuatkan dengan teman-teman aku. Tadi dari kuatin aku. Baik. Teman-teman media juga sayang banget sama aku merasa bersyukur sih semuanya sayang sama Dante, kuasa hukum aku, sahabat aku, kuat teman-teman jaksa kepolisian udah bekerja keras buat itu. Baik. Baik, Tamara, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan selamat kembali beraktivitas. Mudah-mudahan kamu selalu diberi kekuatan dan kesehatan dan kesabaran. Baik. Iya, tetap didoain ya, Ra. Semangat ya. Kiki, makasih. Sama-sama. Makasih Kak Ros. Bye-bye. Makasih tim Rumpi semua. Ya itu ya orang Iya. kan di luar nggak tahu ya, mereka kadang hanya ngelihat kok mukanya begitu kayak gitu. Ini memang seseorang
respon emosinya itu kan berbeda-beda tahapannya, tidak semua sama. Apalagi ketika harus menghadapi persidangan, dia harus menghadapi saat itu harus kuat, harus sehat, sehingga mungkin ada emosi-emosi yang ditekan. Sehingga baru sekarang ini mungkin itu semua menjadi satu dan keluar. Baru meluap semuanya. Baru meluap setelah sampai rumah, nyadar orang yang kita cintai udah nggak ada, itu biasa langsung muncul secara tiba-tiba gitu. Iya. Nah, ini kan kemarin juga kita lihat selain Tamara gitu kan, bapaknya Dante kan kemarin juga sempat sering kali memposting, ada hashtagnya juga Justice for Dante. Tapi kita lihat dari sejak bulan Oktober ini seperti kayak tidak ada Berkurang. apalagi apa sih sebetulnya yang terjadi? Apakah ya ini situasi yang amat sangat menekan buat keduanya gitu. Kalau aku sih kan memang lebih dekatnya ke Tamara, kan memang teman syuting juga, sempet sedikit nanya juga, Ra ini bapaknya udah nggak pernah pusing-pusing lagi. Oh masa sih Kak gitu. Nah Tamara sendiri nggak tahu, ya udah aku nggak berani yang nanya lebih detail lagi gitu kan, dan mereka juga kan udah nggak ada hubungan. Tapi kan ya kita bukan berarti kalau orang tuanya nggak posting tuh nggak ngedukung, kita positif thinking aja sih Kak Ros. Iya mungkin atau mungkin karena ngerasa terlalu sedih gitu ya, atau mungkin kayak melihat ya udah mungkin, atau mungkin sudahlah mempercayakan semua proses hukum ini kepada pihak pengadilan. Pastilah sebagai seorang ayah pasti dia tetap berjuang kok. Cuman ya mungkin memang bedanya nggak dipublish aja gitu. Nggak dipublish. Ini benarkah atau mungkin Tamara pernah sempat cerita gitu. Ini kan beberapa kali yang kemarin-kemarin itu pada saat sidang kan Tamara juga sempat emosi karena ngerasa di video, ngerasa kemudian seperti dikecilkan gitu kesedihan dan kehilangannya oleh pihak-pihak tertentu begitu ya. Apakah ini masih juga dialami hal-hal yang kita nggak lihat di sosial media? Ke Tamaranya. Ke Tamara. Ya sampai sekarang sih, tadi dia juga bilang cerita, Kak sampai sekarang aku masih dihujat gitu. Masih dihujat? Masih dihujat sama netizen pun masih dihujat. Aneh gitu. sekali. Ya nggak tahu ya Kak Ros ya, mungkin ya netizen atau orang luar sana melihat, oh mamahnya nih, almarhum mamahnya tetap posting sana, tetap syuting sana, tetap syuting sini. Ini netizen beneran atau? Nah nggak tahu deh itu. Iya. Nggak tahu netizen beneran atau netizenan nggak ngerti deh. Tapi ya itu kita nggak bisa nge-cut ya Kak Royas, kita nggak bisa menghindari itu semua gitu. Terus apa reaksi atau yang dirasakan Tamara ketika masih ada banyak orang yang nir empati? Ya mungkin sudah lebih kebal daripada yang sebelumnya, tapi kan dia kan mesti harus banyak yang dipikirin nih ya, pikirin nanti yang sekarang aja dia masih terima nggak terima kan, jadi mungkin dia mengurusi apa yang lebih penting dulu. Kalau untuk netizen ya udahlah Kak Ros, kita nggak bisa ngomong gimana-gimana. Memang tidak penting, tapi kadang-kadang suka menambah berat bisa emosi. Kena mental juga sih kalau misalnya kita dalam kondisi kayak gini, tertekan terus dapat omongan dari orang luar yang nggak ngerti apa-apa, cuma lihat dari depannya aja ya pasti akan kena juga sih. Kemarin Soraya juga sempat bercerita di tengah kesedihannya, dia bilang karena dia melihat sahabatnya Tamara itu udah kayak ya gimana udah down ya? banget. Soraya nginep di rumahnya. Banget. Depresi sekali gitu. Soraya nemenin di rumahnya Tamara, saking depresinya Tamara. Apa sih kalau boleh diceritakan apa yang sempat terjadi atau dilakukan? Mungkin gini Kak Ros, ini kan yang kita tunggu nih akhirnya kan selesai juga di tanggal 4 November kemarin. Cuman kan ya nggak sesuai dengan harapan Kak Ros, yang tadi Tamara bilang kan pasalnya sudah 340, tapi kenapa pasal pembunuhan berencana gitu tapi kenapa 20 tahun. Dari situ aja tuh udah saya juga sebagai temennya ya shock juga sih, nggak terima, cuman nggak ngerti nih gimana ke depannya nih. Yang pasti Tamara lagi mau nunggu karena pihak terdakwa kan banding. Nah nanti lihat banding itu gimana, Tamara juga mau banding lagi. Berarti ya baru sempat ada masa bersedih, betul-betul merasakan kehilangan kesedihan sekarang, tetapi di sisi lain juga dia harus bersiap untuk menghadapi proses selanjutnya kalau seandainya permohonan banding itu dikabulkan. Iya. Gitu ya. Tapi kalau boleh diceritakan, Soraya kan sempat cerita, aduh Tamara udah kayak stresnya luar biasa gitu. Apa sih yang mungkin kita belum tahu gitu yang terjadi yang dialami Tamara? Kalau untuk lebih dalamnya lagi mungkin karena Soraya sama cewek sama perempuan, dia mungkin akan lebih cerita lebih detail lagi. Nah, aku pun ya nanyanya paling ke aku cuma gimana keputusannya Ra, gimana keadaannya, terus nanti selanjutnya bagaimana gitu, dia ngejelasin. Tapi untuk yang lebih dalam lagi aku masih belum, karena belum sempat ketemu. Belum sempat. Tapi sempat video call gitu kan? Sempat WA-an terus sih sama dia, nanya kalau saya sorry karena nggak bisa datang kemarin, terus nanya kabar. Aku selalu kayak gitu sama teman-teman yang lagi, ya aku sama teman-teman selalu kayak gitu Kak Ros. Oke,
dan dia bilang banyak ya, yang satu yang menguatkan dia salah satunya adalah banyak teman-teman yang mendukung, teman-teman dari dunia nyata begitu ya. Dunia nyata. Dunia nyata. Yang nggak nyata ya nggak. Di saat dia membaca mungkin ada orang-orang yang nggak tahu siapa yang tiba-tiba masih menghujat orang yang kehilangan. Iya. Itu memang agak aneh sih. Dan satu lagi Kak Ros, ya mungkin Tamara kan tetap posting kegiatan hari-harinya kan ya. Maksudnya janganlah netizen melihat dari hanya sekedar postingannya aja nih gitu kan. Kan kita nggak tahu hatinya kayak gimana. Ya, ini kan kita juga nggak tahu ini netizen beneran atau Nah itu dia. netizen-netizen. Nah Kak Ros pinter menguliknya. Baik, berikut ada Revan Narya. Ini kalau kita sih seringnya kemarin wawancara sama Feby Marselianya. Kan kemarin sempat Revan sempat klarifikasi bahwa perceraian mereka bukan karena orang ketiga, gara-gara sebuah konten. Kita ya gara-gara konten, jadi dia ada curiga nih kamu ada orang ketiga ya. Kita undang seperti apa sih Revan ini menjalani hari-harinya pasca perpisahannya. Kenapa dia memutuskan untuk pindah ke Bali? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Revan Teltanarya, aktor kelahiran 1988 yang pernah membintangi sinetron Cinderella Boy pada 2007 ini pernah menikah dengan aktris Fabi Marcelia pada 2013 dan dikaruniai 2 anak. Pernikahannya yang sudah berlangsung hampir 11 tahun ini pada akhir 2023 lalu sempat diduga bermasalah lantaran jarang memposting foto bersama kerap LDR Jakarta Bali, hingga pada Juli kemarin Fabi pun buka suara dan membenarkan bahwa keduanya sudah bercerai hampir setahun. Revan yang kerap memposting konten quotes di Instagram ini kerap dikomentari netizen gagal move on, hingga Revan menyebut dirinya sejak awal memang tidak ingin berpisah. Pada 9 September lalu, mantan istrinya Fabi memposting TikTok dengan sound selingkuhan lebih jelek dari yang diselingkuhi, yang membuat netizen berasumsi bahwa Revan berselingkuh. Namun Revan pun mengklarifikasi bahwa rumah tangganya berakhir bukan karena adanya orang ketiga. Benarkah Revan Narya ingin kembali ke dunia entertainment dan ingin rujuk dengan Fabi Marcelia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.